Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Oplos bahan bakar minyak solar selama 3 bulan, 2 orang pemilik dan pekerja di Palembang ditangkap. Seorang juru parkir di Kecamatan Kemuning, Palembang harus berurusan dengan hukum setelah mengancam warga dengan pisau. Persiapan jelang pemilu 2024, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu merekrut calon panitia pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu akan merekrut anggota penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan atau desa untuk persiapan pemilu 2024. Hingga kini sudah 1.400 orang lebih yang mendaftar sebagai calon penyelenggara tersebut. Pemilihan umum rencananya akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Meski demikian, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai penyelenggara pemilu. Salah satunya mereka membuka pendaftaran bagi calon panitia pemungutan suara PPS di tingkat kelurahan maupun desa. Hingga saat ini 1.494 orang sudah mendaftar sebagai calon panitia pemungutan suara yang akan mengikuti proses seleksi. Pada tahap awal, 1.000 lebih warga yang sudah mendaftar sebagai calon PPS akan mengikuti seleksi tertulis dengan metode Computers Assisted Test. Jika dinyatakan lulus, selanjutnya mereka akan diwawancara oleh pihak KPU. Proses seleksi sendiri menggunakan sistem gugur. Dengan hari ini 1.494 peserta tersebar di 157 desa dan kelurahan di 13 kecamatan, dan hari ini kami sudah merilis di IG kami daftar peserta yang sudah mendaftar per desa per kelurahannya. Saat ini sistem gugur, Pak? Sistem gugur, jadi yang diambil nanti 2 kali kebutuhan 3 orang, jadi yang lolos CAT berjumlah 6 orang per desa. Dari ribuan peserta yang mendaftar, pihak KPU hanya meloloskan 471 orang. Nantinya, dari jumlah tersebut, 3 orang PPS akan ditempatkan di setiap kelurahan atau desa yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, ratusan massa menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Selatan menolak rencana pelantikan Wakil Bupati Muara Enim. Penolakan dilontarkan massa karena pelantikan tersebut dinilai cacat hukum. Kedatangan massa ini untuk menolak pelantikan Wakil Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kafah yang akan dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Pelantikan Wakil Bupati Muara Enim seharusnya belum bisa dilaksanakan lantaran masih menunggu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang hingga kini belum dikeluarkan setelah dilayangkan gugatan dari beberapa aliansi di Kabupaten Muara Enim. Dalam aksi penolakan ini, 5 orang perwakilan massa diundang masuk ke dalam kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk audiensi. Jika tuntutan massa tidak terpenuhi, maka mereka mengancam akan terus berunjuk rasa dengan mengerahkan jumlah massa yang lebih banyak. Hadir ke sini untuk minta ditunda ataupun menolak proses pemilihan Wakil Bupati Muara Enim yang kabarnya SK sudah diterbitkan oleh Kemendagri. Nah, hal itu kami anggap melukai hati masyarakat karena proses ini masih berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, belum ada keputusan. Jadi kawan-kawan di sini minta kepada Pak Gub untuk tidak dulu melantik, tidak dulu untuk melaksanakan memberikan SK tersebut, karena kami menganggap ini cacat hukum. Karena bukti cacat hukum ini sudah masuk di proses pengadilan. Kita ke informasi selanjutnya. Stok belangko KTP elektronik atau EKTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Ogan Komering Ulu kosong. Sebagai pengganti untuk sementara warga diberikan surat keterangan atau suket. Sejak November 2022 lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Ogan Komering Ulu kehabisan stok belangko KTP elektronik.
Akibatnya proses penerbitan KTP elektronik di Kabupaten Oku terhambat lantaran KTP elektronik tidak dapat dicetak. Untuk sementara, warga yang sangat membutuhkan kartu identitas akan diberikan surat keterangan suket yang dapat dipergunakan untuk membuat surat izin mengemudi, SIM, urusan perbankan maupun kartu BPJS Kesehatan. Yang pembuatan KTP biasa normal, cuman dikarenakan keterbatasannya belangko KTP ini, jadi kami memprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar sudah membutuhkan KTP tersebut. Dan pengeluaran suket ini juga kami tidak membatasi. Kalau seandainya ada permintaan dari masyarakat ingin dikeluarkan suket, kami siap untuk mengeluarkan suket. Mudah-mudahan. Diharapkan dalam waktu dekat Disduk Capil bisa mencetak kembali KTP elektronik. Mudah-mudahan di awal Januari ini kita akan distribusikan belangko KTP. Mudah-mudahan ketertundaan kita selama ini bisa diselesaikan di bulan Januari ini. Meski stok belangko kosong, namun perekaman KTP elektronik di Disduk Capil Kabupaten Ogan Komering Ulu masih berjalan seperti biasa. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita ke informasi lain, Kabupaten Ogan Komering Ulu dikenal kaya akan wisata alam. Salah satunya adalah wisata Goa Putri yang berada di Desa Padang Bindu. Pengunjung dapat menikmati keindahan ornamen stalaktit dan stalagmit, serta goa ini juga menyimpan cerita yang menarik. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Sejuk dan indah. Itulah kesan pertama saat menginjakan kaki di kawasan wisata Goa Putri. Berada di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Goa Putri menjadi primadona bagi wisatawan. Untuk masuk ke kawasan Goa Putri ini, tiket masuk dibanderol Rp5.000 per orang dan biaya parkir kendaraan sebesar Rp10.000. Saat memasuki lorong-lorong goa, pengunjung dapat melihat ornamen stalaktit dan stalagmit yang indah berwarna-warni. Goa Putri memiliki kedalaman sekitar 150 meter dengan ketinggian 20 meter dan lebar 30 meter. Goa ini sangat melegenda dengan Putri Dayang Merindu yang merupakan selir dari penguasa kerajaan Ogan, Prabu Amir Rashid. Dahulu, goa ini merupakan tempat tinggal sang putri bersama para pengawalnya. Namun semua menjadi berubah setelah seorang pengembara bernama Serunting Sakti atau yang lebih dikenal dengan sebutan si pahit lidah tersinggung saat sapaannya tidak diindahkan oleh sang putri. Si pahit lidah yang tersinggung mengutuk tempat tinggal Putri Dayang Merindu menjadi sebuah goa. Goa Putri kerap ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kayaknya lebih meriah ya. Dan penyambutan dari panitia sangat bagus. Dan sekarang lebih bersih yang jelas dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Katanya kalau ada yang diinginkan, kabulkan katanya sih, tapi belum tahu juga. Sudah pernah bukti kan? Kalau cuci muka sudah. Menurut pihak pengelola, wisatawan yang berkunjung ke Goa Putri kali ini jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan telah dibukanya kawasan wisata di tanah air oleh pemerintah setelah sempat ditutup karena pandemi COVID-19. Baru pukul 3 sore ini itu pengunjung sudah mencapai 4.700, itu baru pukul 3 sore. Biasanya kalau tahun kemarin tuh sampai dengan jam 5 itu baru 4.600. Tapi kelihatannya sepertinya ada peningkatan dari tahun ke tahun. Wisatawan yang berkunjung ke Goa Putri ini harus mentaati beberapa aturan yang berlaku, seperti dilarang melakukan aksi coret-coret di dinding goa, serta dilarang meninggalkan sampah atau mengambil benda apapun dari dalam goa. Hal itu dilakukan untuk tetap menjaga keaslian dan tidak merusak kesakralan dari Goa Putri ini. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, demikian berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.